Nah, pada intinya sebenarnya adalah kreativitas dalam pemecahan masalah, yaitu bagaimana anak itu berpikir yang inovatif, kreatif, lalu mencari solusinya itu sendiri, dan tentunya berani untuk mencari ide-ide baru seperti itu. Saya membuat rabbit kalau dibalik menjadi bunga tulip. Kira-kira buat apa ya? Sebelum saya cerita saya membuat apa, saya malah melihatnya tadi Miss Amber seperti membuat kata, Miss. Oh, dengan ini tadi setiap anak kan punya kreativitas sendiri, berpikir yang berbeda, tetapi ini dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Selamat datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy. Bersama saya Nabila, dan kali ini kita akan membahas terkait using creativity to solve problem. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh narasumber kita. Mari kita sambut Miss Amber. Ya, terima kasih Miss Nabila. Halo, nama saya Amber. Lengkapnya Amber Dwi Rianti, sering dipanggil Miss Amber. Saya ngajar di kindergarten 1 atau K1 terkenalnya Miss gitu. Oke, kita akan membahas terkait bagaimana menggunakan kreativitas untuk problem solving ya Miss Amber ya. Mungkin Miss Amber bisa memberi gambaran sedikit nih, kira-kira kreativitas itu seperti apa kaitannya dengan problem solving itu sendiri. Kreativitas untuk pemecahan masalah itu sebenarnya adalah kreativitas kemampuan untuk berpikir anak, lalu mencari solusinya secara cepat dan mudah, serta menggunakan istilahnya imajinasi Miss yang ada di dalam diri kita, baik itu yang ada secara lahiriah maupun yang ada pada intinya adalah menggunakan sumber daya yang ada itu. Nah, imajinasi itu banyak sekali Miss Nabila. Nah, itu juga bisa kita korek. Setiap anak berbeda-beda begitu. Iya. Nah, pada intinya sebenarnya adalah kreativitas dalam pemecahan masalah, yaitu bagaimana anak itu berpikir yang inovatif, kreatif, lalu mencari solusinya itu sendiri. Dan tentunya berani untuk mencari ide-ide baru seperti itu. Baik Miss Amber, kemudian pentingnya kreativitas untuk pemecahan masalah itu sendiri seperti apa Miss? Kreativitas ini sebenarnya sangat penting, terutama bagi anak-anak prasekolah. Kita tahu biasanya untuk mengembangkan kemandirian anak. Itu yang pertama, bagaimana ketika anak diberi solusi masalah, mereka akan menyelesaikan sendiri. Entah itu dengan cara misalnya dia membuat sesuatu dari mainan, lalu atau dia bertemu dengan temannya. Itu contohnya aja Miss, ketika mandiri itu mereka bermain bersama, membuat misalnya jembatan dari balok. Nah, itu mereka akan menyusun bersama temannya bagaimana jembatan itu tidak roboh. Itu kemandirian. Yang kedua adalah juga memupuk rasa percaya diri. Misalnya ketika kita memberikan masalah, anak akan menyelesaikan sendiri. Jadi ketika itu masalah bisa diselesaikan sendiri, membuat anak menjadi oh ya, saya mampu, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga membuat anak menjadi inovatif, kreatif. Contohnya tadi, dengan balok anak-anak tidak hanya membuat jembatan, tetapi bisa misalnya membangun menara yang tinggi. Nah itu, bagaimana anak-anak itu bisa inovatif? Oh, misalnya menyusunnya dengan ke atas atau dia menyusunnya ke samping. Nah itu akan membuat anak berpikir lebih inovatif, seperti itu. Oke, baik Miss Amber. Kemudian untuk cara meningkatkan kreativitas anak itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya meningkatkan kreativitas anak itu ada banyak ya Miss, caranya. Misalnya dengan cara yang pertama dengan biasanya dengan ini
memberikan permainan yang bermacam-macam. Permainan itu misalnya ketika anak diberi kebebasan untuk bereksplorasi, itu akan membuat anak-anak bisa menyelesaikan masalah. Contohnya, misalnya dengan kertas. Wah, bawa apa itu Miss Ambar? Dengan kertas. Sebentar, Miss. Nah, biasanya mereka dengan kertas origami seperti ini, anak-anak diberi kebebasan. Nanti akan macam-macam munculnya. Bisa menjadi pesawat lah, bisa menjadi kapal, bisa menjadi hewan. Banyak sekali, itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya dengan pertanyaan yang jawabannya tidak satu jawaban, tapi membuat anak menjadi kreatif. Misalnya ada benda, misalnya bagaimana kertas ini seandainya terbang. Nah, nanti akan muncul jawaban. Nah, itu membuat anak menjadi kreatif untuk berpikir, oh kira-kira kertas itu kalau bertebang ya Miss bisa sampai ke bulan. Oh nanti kalau kertas itu bisa terbang Miss bisa ketemu dengan burung. Nah itu bermacam-macam jawaban yang membuat anak-anak menjadi inovatif jawabannya. Dan itu ide-ide itu pasti akan muncul. Dan itu biasanya dengan pertanyaan yang terbuka itu tidak bisa mengejat apakah jawabannya nanti itu betul atau salah, tapi paling tidak anak-anak sudah berani mengungkapkan ya, Miss Ambar ya. Betul. Tapi perlu diingat juga Miss Nabila, tidak hanya dengan kertas. Jadi kreativitas anak itu bisa juga dengan benda-benda yang ada di sekitar anak itu. Contohnya ketika dia bermain di luar, yang dia temui adalah pasir. Anak-anak akan menyelesaikan masalah dengan pasir. Kadang kita tidak tahu ya Miss Nabila, dia bisa membuat gunung. Nah gunung itu mungkin, gunung itu akan diberi misalnya, Miss gunung ini kalau meletus nanti keluar airnya. Nah kadang yang tidak kita sangka jawaban itu akan membuat anak-anak juga kreatif. Tidak hanya pasir, misalnya batu, daun, lalu ranting, apapun yang ada di sekitar itu bisa menjadikan anak menjadi kreatif untuk memecahkan masalah itu. Oke, baik Miss Ambar. Jadi untuk membangun kreativitas sendiri itu tuh sebenarnya dari hal-hal sederhana yang ada di rumah ya Miss ya. Iya, itu. Bahkan juga bisa dengan percobaan yang singkat atau eksperimen singkat. Misalnya sepertinya menggunakan air. Wah, ketika air, misalnya anak-anak air dituang, lalu di dalam misalnya di dalam tempat ya yang transparan Miss, lalu dia akan memasukkan jari atau tangannya ya, lo kelihatan bisa ini, bisa besar, bisa kecil seperti itu. Atau misalnya dia membuat bubble. Ya, gelembung. Nah itu ketika dia mencuci tangan. Nah itu secara tidak langsung anak-anak sudah membuat kreativitas yang nanti jawabannya juga untuk dirinya sendiri seperti itu. Baik Miss Ambar, bisa mungkin diberikan contoh bentuk kreativitas yang membangun kreativitas anak itu seperti apa? Saya pilih warna apa ya? Pilih warna hijau aja, merah yang kelihatan. Oke. Ya. Dengan kertas ini biasanya kita memberikan kebebasan anak untuk membuat apa terserah. Dia mau membuat hewan lah atau membuat apa saja menurut kreativitas anak. Nah ini nanti akan membangun cara berpikir. Mari kita bisa mulai. Saya membuat rabbit. Rabbit Miss Ambar. Oke. Nanti tinggal ngasih, misalnya di sini dikasih mata. Iya, dikasih mata. Kebetulan Miss nggak membawa ini ya mata atau itu, apa-apa. Jadi nanti ditaruh di sini. Itu akan menjadi rabbit. Nah, bisa juga Miss kalau dibalik menjadi bunga tulip. Oh iya, betul sekali. Itu menjadi bunga tulip itu. Nah biasanya gini ini anak-anak akan Miss itu boleh nggak diberi misalnya kumis boleh gitu. Ya gitu.
bermacam-macam. Iya. Nah, kalau Miss Nabila kira-kira buat apa ya? Sebelum saya cerita saya membuat apa, saya malah melihatnya tadi Miss Ambar seperti membuat kata, Miss. Oh, Iya, seperti kata nggak loncat. bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi mirip ya, Miss. Iya, betul. Iya, nah dengan ini tadi setiap anak kan punya kreativitas sendiri, berpikir yang berbeda, tetapi ini dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Mungkin anak yang lain ketika lihat, Miss itu bukan rabbit, tadi seperti Miss Nabila itu kata. Nggak apa-apa, dan kita biasanya memperbolehkan, karena kalau hal seperti itu kita salahkan anak, nanti kepercayaan dirinya menjadi hilang. Makanya biasanya bagus, oh iya Missnya baru lihat bagus, bisa menjadi ide. Oke, selanjutnya saya membuat sesuatu nih, Miss. Ya. Kira-kira Miss Ambar bisa tebak tidak ini seperti apa? Itu kalau dari sini itu kayak roket ya, Miss, pesawat. Betul, pesawat Miss Ambar. Iya, ternyata ya Miss dengan hanya kertas selembar itu munculnya banyak sekali. Iya, betul sekali. Jadi kreativitas anak itu bermacam-macam ya Miss ya. Iya, itu betul sekali. Bahkan Miss pakai jari, tangan aja bisa loh Miss. Itu contohnya biasanya menggunakan bayang-bayang. Nah, kalau betul sekali. Akan menjadi binatang. Biasanya seperti itu kidang. Lalu juga itu seperti kalau dilihat itu juga seperti anjing gitu. Iya, itu. Lalu kupu-kupu, butterfly. Ya, bisa itu kalau juga ya. Itu kalau dibayang-bayang banyak sekali itu. Ternyata kreativitas anak itu benar-benar bisa memecahkan masalah loh, Miss. Itu. Oke. Miss Ambar, ini boleh saya terbangkan tidak kira-kira Miss? Dicoba. Apakah ini pesawatnya tuh bisa terbang atau tidak? Oh iya. Mari kita coba terbangkan ya Miss ya. Ternyata bisa Miss. Iya. Oke. Biasanya kalau begitu Miss, kita lalu memberikan applause. Wah, berarti bagus sekali gitu. Atau memberikan biasanya pujian untuk membangun anak menjadi bisa percaya diri begitu. Baik Miss Ambar. Sekarang kan teknologi itu sangat berkembang pesat ya Miss Ambar. Kira-kira ada hubungannya tidak antara teknologi dan juga kreativitas anak? Tentu saja ada hubungannya, Miss Nabila. Jadi teknologi dengan kreativitas anak itu sangat erat hubungannya. Contohnya, karena sekarang ini informasi itu menggunakan teknologi. Contohnya akses internet. Nah, dengan informasi melalui internet ini, anak-anak akan bisa menggunakan akses tidak hanya dengan teman-teman, tapi juga bisa menggunakan teknik dengan istilahnya hubungan dengan anak-anak yang di luar. Misalnya di luar kelas, bahkan dengan hubungannya dengan di dunia luar. Contohnya melalui internet ini. Nah, selain itu juga informasi yang didapat melalui teknologi, terutama melalui internet ya Miss. Jadi ketika anak ingin mengembangkan kreativitas, mereka akan mencari informasi itu lewat teknologi. Tentunya melalui akses itu tadi. Misalnya dia ingin memecahkan masalah ketika dia ingin membuat gambar robot. Wah, robot itu kalau secara visual mungkin hanya gambaran yang dia dapat, tapi dengan teknologi dia bisa mencari informasi, bisa mengakses contoh-contoh robot itu dari mana saja tanpa istilahnya tanpa dibatasi ya Miss. Bahkan mereka bisa bertukar ide dengan anak-anak yang ada di belahan dunia melalui tentunya teknologi ini. Karena ini berhubungan dengan anak-anak ya Miss, meskipun mungkin teknologi itu berkembang secara pesat, tapi kami kita sebagai orang tua itu juga harus bisa memfilter penggunaan teknologi untuk anak-anak. Iya. Nah,
Biasanya itu yang membangun kreativitas yang melalui teknologi itu biasanya Miss, kalau sekarang itu lewat puzzle, contoh gampangnya. Ya, puzzle itu kan juga membuat kreativitas anak dengan teknologi. Mungkin tidak secara visual tapi lewat teknologi. Nah, itu karena itu juga macam-macamnya kan juga banyak ya Miss. Jadi kalau misalnya dia pengen yang dia punyai itu misalnya puzzle tentang hewan. Nah, dia pengen yang alat transportasi dengan teknologi ini kan macam-macam, Miss. Misalnya bentuk kereta. Kereta pun juga bermacam-macam. Nah, itu selain itu juga misalnya lewat game. Game yang benar-benar memudahkan anak. Nah, misalnya gamenya itu dia harus menyusun angka. Itu atau melengkapi gambar. Itu banyak sekali dengan teknologi ini. Itu. Dengan perkembangan anak sendiri, apakah ada hubungannya antara kreativitas dengan perkembangan anak? Oh, tentu saja ada, Miss Nabila. Jadi kreativitas ini ada hubungannya dengan perkembangan anak ya. Terutama ini akan sangat berpengaruh dengan aspek kognitif, lalu emosional dan juga sosial. Kognitif ini biasanya dengan yang berpikir secara kritis dan inovatif itu akan membuat anak menjadi lebih peka. Ketika ada masalah, mereka bisa menyelesaikan. Tentunya ini akan membuat anak menjadi lebih tadi percaya diri. Emosi ini juga sangat berpengaruh dengan kreativitas. Contohnya ketika ada masalah tanpa campur tangan orang tua atau orang dewasa, anak akan menyelesaikan sendiri masalahnya itu. Entah itu nanti dengan kesabaran dan itu juga melatih juga ya. Dia tidak buru-buru. Nah, ketika dia berhasil itu bisa membuat anak itu menjadi oh iya, ternyata aku bisa. Nah, itu akan membuat emosionalnya anak juga akan berpengaruh. Selain itu juga sosial. Nah, sosial itu dengan kreativitas, contohnya ketika anak-anak bekerja sama itu. Misalnya ketika bermain. Nah, ketika mereka menyelesaikan membuat misalnya jembatan atau menara dari balok. Nah, itu anak-anak secara tidak langsung itu sudah berhubungan baik dengan anak yang lain. Jangan ketinggalan juga dengan bersosialisasi, otomatis di situ anak juga belajar tentang bahasa. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah. Itu tanpa disadari ya juga biasanya kreativitas itu kerjasama. Misalnya dibangun seperti ini itu. Nah, itu contohnya itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak itu. Oke, jadi sebenarnya hubungan antara kreativitas dan perkembangan anak itu sangat erat ya hubungannya ya Miss Amba. Iya. Dari perkembangan aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa juga termasuk ya Miss ya. Iya, itu tanpa disadari ya. Itu kadang orang tua pun juga kadang yang guru aja kadang juga ternyata di sela-sela ketika anak-anak membuat sesuatu itu ternyata di situ aspeknya sudah masuk semua. Seperti itu. Selanjutnya tadi kan kreativitas anak itu sangat bermacam-macam. Yeah. Kira-kira ada tidak cara menilai kreativitas anak itu dalam pemecahan masalah? Sebenarnya ada Miss. Terutama untuk anak-anak ya, biasanya itu kita menggunakan teknik observasi dulu, melihat, lalu prosesnya. Setelah proses biasanya hasilnya. Nah, ini pun biasanya berkesinambungan, tidak bisa misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Tapi kita lihat dulu, karena biasanya dari awal observasi dulu. Anak-anak kan ketika kreativitas itu ada yang langsung, saya gini. Ada juga yang enggak, butuh waktu yang lama itu. Nah, itu untuk observasi juga. Bahkan di observasi itu kita juga ada hal-hal khusus sehingga nanti bisa membuat anak ini berani gitu. Yang kedua tadi prosesnya.
Nah, proses itu juga ada standarnya. Nah, bagaimana ketika mereka kreativitas, contohnya alat, dilihat dari alatnya, bahannya, bagaimana mereka sendiri atau butuh bantuan, diselesaikan atau tidak itu. Nah, bagi anak-anak yang kreatif itu apapun bisa. Misalnya tadi kayak kertas itu tidak hanya jadi seperti yang kita sangka ya Miss, itu ya mungkin hari ini kertas koran itu bisa menjadi pesawat, tapi nanti besoknya mungkin kertas koran itu akan bisa menjadi bunga, atau mungkin menjadi seperti itu lukisan dengan dengan kertas koran. Nah, setelah proses itu pasti akan ada hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti juga bisa dinilai apakah itu ada bentuknya. Nah, kita tidak bisa menilai dengan angka ya Miss, tapi karena proses itu biasanya bagaimana, apakah misalnya hasilnya itu misalnya dengan warna atau hanya biasa. Nah, dan ketika menghasilkan itu apakah dia benar-benar menyelesaikannya atau sudahlah ini aja Miss. Nah, itu kan sebenarnya dari proses hingga hasilnya. Tetapi anak-anak ini kalau biasanya dengan waktu yang lama akan kelihatan hasilnya seperti itu Miss. Jadi memang penilaian itu melalui tahap-tahap dan tidak hanya satu hari. Melalui proses berkesinambungan, iya, berkesinambungan ya. Dan nanti kalau sudah lama dia akan tahu itu, dan pasti akan kelihatan ketika dari awal, nanti pertengahan dan akhir itu hasilnya akan kelihatan. Oke, baik Miss Ambar. Miss Ambar sebagai seorang pendidik nih Miss, kira-kira bagaimana strategi Miss Ambar untuk membangun kreativitas anak di kelas? Oh iya, baik Miss Nabila. Membangun kreativitas anak itu tentunya bermacam-macam caranya. Misalnya dengan memberikan ruang kebebasan anak menggunakan apa saja alat-alat yang ada di sekitarnya. Kalau di sekolah ya Miss, di Archimedes itu ada yang namanya ruang untuk membuat craft. Itu terserah anaknya, entah itu misalnya sekarang temanya tentang animal, nanti akan macam-macam. Animal itu dari botol bekas, dari roll tisu, apa saja. Jadi memberikan kebebasan anak untuk berkreativitas. Yang kedua juga biasanya memberikan itu dengan tadi pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu juga bermacam-macam itu. Ya, misalnya melalui cerita Miss. Jadi guru bercerita dulu. Nah, ketika bercerita itu misalnya di situ ada tokohnya. Nah, tokoh itu nanti bisa dikembalikan ke anak-anak. Caranya bagaimana? Dengan bermain drama atau role play. Jadi seolah-olah anak itu memerankan ceritanya ya, itu. Nah, kebebasan itu. Nah, nanti lucu-lucu juga ketika mereka misalnya jadi hewan itu. Nah, nanti muncul suara-suara itu juga lucu-lucu. Atau mereka memerankan ketika bermain dokter-dokteran. Nah, atau jadi perawat, jadi yang sakit macam-macam. Atau yaitu melalui peran role play. Ada juga caranya dengan memberikan tadi eksperimen kecil. Jadi eksperimen itu bisa dilaksanakan dan tahu hasilnya. Tentunya ini juga membuat anak-anak jangan menjadi patah semangat. Dengan mereka bereksperimen, tentu saja di situ nanti akan muncul, oh ternyata ya misalnya air dicampur dengan sabun jadinya seperti ini. Air dicampur kalau dimasukin benda misalnya batu, ternyata batunya itu ada di bawah Miss. Ini apa ya Miss? Namanya tenggelam. Secara tidak langsung anak pasti akan muncul pertanyaan, sehingga juga muncul istilahnya itu jawaban. Nah, bahasa di situ, kosakata masuk. Ya, keberanian untuk menyampaikan pendapat itu. Jadi solusinya itu banyak sekali itu.
Itu. Atau juga dengan kita bermain teka-teki, Miss. Nah, teka-teki itu juga nanti bisa membuat anak-anak bisa mencontoh Miss-nya atau gurunya. Tentunya yang berhubungan dengan anak-anak ya, biasanya kan anak-anak itu kesukaannya dengan binatang, Miss. Kita kasih contoh dulu. Nah, nanti badannya besar, berkaki 4, punya misalnya hidung yang panjang, apa itu? Nah, anak-anak akan berpikir kreatif. Itu juga, nanti anak-anak juga bisa menirukan Miss. Nanti buat pertanyaan sendiri itu. Nah, itu biasanya anak-anak itu kalau membuat pertanyaan ke gurunya itu yang berhubungan dengan dinosaurus. Iya. Itu karena kesukaan anak-anak ya. Jadi gurunya juga harus tahu ya, Miss ya. Iya, seperti itu. Jadi benar-benar membangun kreativitas anak itu benar-benar kita gurunya juga harus ini juga punya inovatif ya. Itu selain itu juga biasanya memberikan bahan-bahan untuk membuat anak kreativitas itu tidak hanya yang ada. Bisa contohnya ketika anak diajak di luar, misalnya dengan alam, dia bisa menggunakan misalnya tanah, dibuat apa? Kalau dulu kita tanah liat ya, Miss, kita gabung-gabung, misalnya nanti jadi binatang lah, jadi boneka lah, nah pasir gitu juga bisa. Atau selain itu juga ketika saat mereka menggambar atau melukis. Berbeda loh, Miss, menggambar dan melukis. Apa itu bedanya, Miss Amber? Kalau menggambar itu lebih kepada bentuk. Kalau melukis itu anak akan benar-benar diberi kreativitas sesuai dengan anaknya, dan itu biasanya lebih ke hal-hal warna. Jadi contohnya kalau gambar itu lebih spesifik, jadi ke bentuk. Gunung itu bisa dibuat dari bentuk segitiga, rumah itu dari persegi, atau misalnya di lingkaran. Nah, anak-anak itu bentuk, itu gambar. Kalau melukis itu akan terlihat dari warna, dan itu juga membangun anak ketika mereka menuangkan dalam bentuk visual itu tadi. Nah, tanpa sadar itu akan juga memecahkan masalah loh, Miss, itu. Iya, betul. Jadi ketika contohnya aja mereka menggambar gunung atau menggambar sawah atau hutan atau kereta api. Nah, campuran warna yang ditempatkan di gambar itu misalnya warna hijau sama merah. Nah, itu akan nanti menjadi warna yang baru. Nah, biasanya, Miss, kok warnanya beda ya? Padahal tadi saya warnanya hijau dan merah gitu. Nah, tanpa sadar itu anak-anak sudah bisa kreativitas itu juga dari warna itu. Nah, tidak hanya menggambar, Miss. Itu juga misalnya kita juga memberikan kesempatan anak-anak untuk berani bertanya. Jadi pertanyaan itu yaitu tadi caranya dipancing dengan cara kita membaca buku bacaan itu. Oke, Miss Amber, kita sudah banyak sekali membahas terkait kreativitas anak untuk memecahkan masalah ya, Miss ya. Kira-kira ada pesan terakhir nggak nih, Miss Amber, untuk menutup perjumpaan kita hari ini? Oh iya, mungkin pesannya ya, Miss, kreativitas itu untuk bisa memecahkan masalah itu mungkin beri ruang kebebasan untuk anak. Sebab dengan ruang kebebasan anak ini, anak menjadi kreatif ya, dan inovatif, dan bisa menyelesaikan masalah itu tidak hanya dari satu sudut saja, tapi bisa dari berbagai sudut itu. Yang tentunya juga tentunya fleksibel ya, Miss. Yang itu yang pertama. Yang kedua, berikanlah alat-alat untuk kreativitas itu bermacam-macam, terutama yang ada di sekitar anak. Tidak hanya misalnya kertas, tapi bisa juga dengan batu, daun, ranting, air. Itu yang biasanya berhubungan dengan anak. Atau juga dengan botol bekas. Nah, atau plastik, apapun yang ada di sekitar anak itu bisa membuat anak menjadi
menjadi kreatif itu. Yang kedua juga berilah contoh kepada anak untuk bagaimana membangun kreativitas. Tentunya anak itu biasanya akan meniru yang lebih dewasa ya. Tentunya bagaimana. Nah, itu menjadi kemampuan kita terutama untuk para pengajar dan juga orang tua ya Miss, karena biasanya anak ini kreatif itu juga bisa dilihat dari orang tua seperti itu. Oke, baik Miss Ambar, ya, terima kasih banyak sama-sama. Sudah sharing di episode kali ini. Iya. Terima kasih banyak sudah menonton Archie Story episode kali ini. Kami pamit undur diri. Bye bye.